Pernah gak sih Anda lihat laporan keuangan sebuah perusahaan dan kelihatannya baik-baik aja? Tapi, gimana kalau saya bilang ada cerita lain yang sengaja disembunyikan? Nah, hari ini kita akan jadi detektif keuangan. Kita akan bongkar utang miliaran dolar yang mungkin nggak pernah Anda lihat di neraca perusahaan. Oke, jadi pertanyaannya simpel aja kan? Kalau sebuah perusahaan melaporkan utangnya, katakanlah 1 miliar dolar, apakah itu benar-benar angka finalnya? Atau jangan-jangan itu cuma kayak puncak gunung es, yang artinya ada jauh lebih banyak lagi yang tersembunyi di bawah permukaan? Ya, jawabannya udah pasti, ada lebih banyak lagi. Faktanya, beberapa kewajiban finansial terbesar yang dimiliki perusahaan itu nggak pernah dilabeli sebagai utang. Mereka itu tersembunyi, tapi sebenarnya ada di depan mata kita, terkubur di dalam catatan kaki yang, jujur aja, jarang banget kita baca. Tempat persembunyian pertama yang akan kita bongkar? Yuk, kita mulai. Oke, tempat persembunyian pertama dan yang paling umum adalah sewa. Perusahaan kan sewa macam-macam ya, mulai dari gedung, pesawat, sampai peralatan. Tapi gimana kalau menyewa itu sebenarnya cuma cara terselubung buat beli sesuatu secara kredit? Oke, gini deh bedanya. Anggap aja capital lease atau sewa modal itu kayak KPR rumah. Anda kan beli rumah, jadi utangnya ya harus dicatat di neraca. Nah, kalau operating lease atau sewa operasi itu lebih kayak sewa apartemen, cuma dianggap biaya bulanan biasa. Perbedaan akuntansi ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya ini bisa nutupin gambaran resiko perusahaan yang sebenarnya loh. Padahal ya, aturannya itu jelas banget. Standar akuntansi udah ngasih 4 kriteria spesifik. Kalau sebuah perjanjian sewa memenuhi salah satunya saja, itu harusnya diperlakukan sebagai pembelian dan dicatat sebagai utang. Nah, disinilah permainannya dimulai. Perusahaan bisa jadi sangat kreatif dalam menyusun perjanjian sewa supaya nggak kena satu pun dari 4 kriteria ini. Terus ngapain repot-repot disembunyiin? Ya ini motivasinya. Dengan menjaga sewa ini di luar neraca sebagai sewa operasi, perusahaan jadi kelihatan kurang berisiko, rasionya jadi kelihatan lebih sehat, utangnya kelihatan lebih kecil, asetnya juga kelihatan lebih lamping, yang secara artifisial bisa naikin rasio kayak imbal hasil atas aset. Ini semua soal gimana caranya bikin laporan keuangan kelihatan lebih kinclong dari kenyataannya. Dan ini dia dampaknya di dunia nyata. Coba deh kita lihat kasusnya Best Buy. Sebelum dianalisis lebih dalam, total aset dan liabilitas mereka itu sekitar 8,6 miliar dolar. Tapi, setelah analis memasukkan kembali semua sewa operasinya ke dalam neraca, angkanya melonjak drastis. Aset dan liabilitas mereka tiba-tiba nambah 3,3 miliar dolar. Itu dia, utang tersembunyi yang akhirnya kebongkar. Oke, dari sewa, sekarang kita pindah ke tempat persembunyian berikutnya, yang seringkali jauh lebih ribet, dana pensiun. Anggap aja ini kayak surat utang raksasa dari perusahaan ke para karyawannya, sebuah janji pembayaran di masa depan yang nilainya bisa miliaran. Biar ngerti ini, kita harus kenal sama satu istilah kunci, Projected Benefit Obligation atau PBO. Ini bukan sekedar tebakan loh, ini adalah perhitungan matematis yang rumit tentang berapa banyak uang yang sebenarnya diutang perusahaan kepada pensiunannya dengan memperhitungkan kenaikan gaji mereka di masa depan. Inilah liabilitas ekonomi yang sesungguhnya. Nah, disinilah masalahnya muncul. Realitas ekonomi itu kan bergejolak. Nilai aset pensiun dan kewajiban PBO itu bisa naik turun secara liar setiap tahunnya. Bayangin deh, ngelaporin gejolak kayak gitu ke investor. Biar nggak kelihatan jelek, aturan akuntansi ngebolehin perusahaan buat menghaluskan angka-angka ini. Melaporkan biaya yang kelihatannya stabil, padahal di baliknya mungkin ada badai yang lagi nunggu. Jadi prosesnya tuh kayak gini. Realitas ekonomi dana pensiun itu berantakan dan nggak bisa diprediksi. Tapi, angka yang dilaporkan perusahaan kelihatan rapi dan stabil. Nah, di tengah-tengahnya ada mekanisme penghalusan ini. Anggap aja ini kayak filter yang nyaring semua gejolak dan kabar buruk, terus ditunda laporannya buat nanti-nanti. Hasilnya, laba kelihatan bagus, tapi masalah yang sebenarnya di dalam dana pensiun bisa terus membesar tanpa ada yang sadar. Nah, sekarang kita masuk ke level yang paling niat nih, pendanaan di luar neraca atau off-balance sheet financing. Ini bukan lagi soal interpretasi aturan, tapi soal sengaja menciptakan struktur yang memang dirancang khusus buat menjauhkan utang dari pembukuan. Definisinya tuh ya lugas banget, intinya ya ini, dapat duit, dapat pinjeman, tapi kewajiban buat balikinnya nggak usah dicatat di neraca Anda. Kedengarannya enak banget kan? Terus gimana caranya? Alat utamanya itu namanya Special Purpose Entity atau SPE. Bayangin aja ini kayak sebuah kotak ajaib yang terpisah.
perusahaan sponsor menciptakan kotak ini, dan kalau aturannya diikuti dengan benar, utang apapun yang dimasukin ke dalam kotak itu nggak akan muncul di neraca perusahaan sponsor. Cara kerjanya kira-kira begini. Perusahaan sponsor menjual asetnya ke SPE. Terus SPE-nya minjem duit buat bayar aset itu. Hasil akhirnya, perusahaan sponsor dapat duit tunai di muka, sementara utangnya buat dapetin duit itu diparkir di neracanya SPE. Jadi nggak kelihatan deh di laporan keuangan utama perusahaan. Oke, kita udah bongkar beberapa cara utama perusahaan nyembunyiin kewajiban. Nah sekarang kita nggak cuma identifikasi masalah, tapi kita berdayakan Anda. Ini dia perangkat yang Anda butuhin buat jadi detektif keuangan sendiri. Khusus buat kasus pensiun yang ribet, Anda bisa pakai proses 5 langkah ini. Kuncinya itu ada di langkah 1 dan 3. Temukan biaya ekonomi yang sebenarnya di catatan kaki, terus pertanyakan asumsi-asumsi yang mereka pakai. Realistis nggak sih asumsi itu? Dengan ngikuti langkah-langkah ini, Anda bisa mengubah kerumitan jadi daftar periksa yang jelas. Jadi, ini rangkumannya. Waktu Anda baca laporan keuangan, waspadai tanda-tanda bahaya ini. Kalau Anda lihat banyak banget sewa operasi, atau asumsi pensiun yang kelihatannya terlalu optimis, atau ada penyebutan SPE, nah itu lampu kuning. Istilah lain kayak perjanjian take or pay, atau penjualan piutang dengan recourse, juga sinyal kalau ada kewajiban yang mungkin nggak langsung kelihatan. Ini semua petunjuk kalau ada cerita lain di balik angka-angka yang dilaporkan. Wow, kita udah ngebongkar banyak banget hari ini ya. Dari sewa, pensiun, sampai pendanaan tersembunyi. Poin terpentingnya adalah ini, laporan keuangan itu bukanlah akhir dari cerita, tapi justru awal dari investigasi. Jadi, lain kali Anda lihat laporan keuangan, jangan cuma baca angkanya. Coba tanya, cerita apa sih yang lagi mereka coba sembunyiin? Selamat berburu.